Periodic table? Right here. Where did our saga last leave us? 485 simulations. Well, it's a new day. Let's try cerium. And dysprosium. One of these has got to work. Empty shell. Here. Oke, stop dulu. Kalian yang mengikuti serial film Iron Man, kemungkinan besar kalian tidak akan menemukan adegan berikut. Karena adegan ini sebenarnya dihapus dari Iron Man 2. Sungguh disayangkan, karena adegan tersebut memiliki potensi besar untuk menjelaskan proses Tony Stark dalam menciptakan elemen barunya. Perhatikanlah hologram yang ditampilkan. Apa kalian mengenali apa itu? Ya, itu adalah tabel periodik. Yang pasti, kalian kenal dari masa sekolah. Kita akan membahas bagaimana hubungan antara tabel periodik ini dengan elemen baru yang diciptakan oleh Tony Stark. Yang menarik, kita juga akan membahas alat apa yang digunakan oleh Tony Stark untuk menciptakan elemen barunya ini. Karena ternyata berkaitan dengan akselerator partikel yang terletak di Swiss, yang merupakan eksperimen sains terbesar di dunia. Eksperimen tersebut berhasil menemukan partikel Tuhan pada tahun 2012. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang Iron Man kedua. Nyawa Tony Stark lagi terancam nih, gara-gara teknologi ciptaannya sendiri, palladium. Ini bahan yang dipakai buat nyalain reaktor di dadanya, tapi ternyata malah racuni tubuhnya. Jadi, dia harus cari penggantinya. Nah, Tony Stark akhirnya nemuin petunjuk dari barang-barang warisan ayahnya. Petunjuknya tersembunyi di sini, di market. Dan setelah dianalisis, ternyata isinya struktur atom buat elemen baru. Kita harus flashback ke pelajaran kimia dulu nih, buat ngerti apa yang dimaksud Tony Stark sama elemen barunya. Ini penting banget, apalagi buat kalian yang lagi belajar kimia. Kalian masih ingat sama tabel ini kan? Ini dia, tabel periodik yang daftarin semua unsur di dunia, mulai dari hidrogen, oksigen, nitrogen, sampai uranium gitu. Kalian bisa menyebutnya atom, unsur, atau elemen. Di sekolah dulu, mungkin kalian pernah disuruh hafalin kayak gini. Hai Lina, karebut cinta suci Freddy. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Macam-macam cara lah buat hafalinnya. Tapi yang penting, sebenarnya bukan cuma hafal aja, tapi tahu juga fungsi tabel ini. Nah, fungsi pentingnya tabel ini adalah nentuin bahan buat semua teknologi yang kita punya. Mulai dari baterai HP, rompi anti peluru, senjata nuklir, sampai baju Iron Man. Oke, cerita tentang baju Iron Man nih. Jadi sebetulnya, nyebutnya Iron Man atau manusia besi itu agak kurang pas. Seharusnya menggunakan dari emas dan titanium. Nah, pertanyaan nih, kenapa harus dari emas dan titanium? Emas, kan kalian tahu, logam anti karat. Kalau pakai besi, Iron Man bisa aja karatan. Kan jadi Iron Cross, bukan Iron Man lagi. Terus, titanium, bahan ini sekuat baja, tapi lebih ringan. Titanium paling aman untuk tubuh manusia. Karena itu, titanium juga menjadi bahan untuk dokter mengganti tulang yang patah. Jadi campuran emas dan titanium ini jadi bahan pas buat Iron Man. Kuat, ringan, anti karat, tahan api, dan aman buat tubuh manusia. Nah, itulah pentingnya Tony Stark baca tabel periodik. Karena di situ nyimpan semua informasi tentang Iron Man. Dari jenisnya, karakternya, kekuatannya, bahayanya, sampai langka atau enggaknya. Nah, adegan yang dihapus dari Iron Man 2, adegan ini dikeluarin sama Perception, perusahaan efek yang bikin program ini. Di situs resminya bilang, ini adegan Tony Stark gabungin dua elemen dari tabel periodik untuk mencari bahan pengganti palladium. Adegan ini seharusnya melengkapi adegan Tony Stark untuk mencari elemen baru, di mana Tony Stark tampak mengulik setiap unsur untuk mengganti palladium. Tapi akhirnya dia sadar dari petunjuk ayahnya kalau sebenarnya dia harus bikin elemen baru yang belum ada di tabel. Gimana mungkin? Nah, bukan cuma mungkin, tapi di dunia nyata pun para ilmuwan juga udah pernah ngelakuin itu. Elemen-elemen yang diwarnain ungu ini bukan elemen yang ditemukan di alam, tapi dibuat di lab. Elemen pertama yang diciptakan, teknesium, elemen ke-43, diciptain pas Perang Dunia Kedua, seiring dengan dibuatnya bom nuklir pertama yang dijatuhin di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, biar kalian paham gimana sebuah elemen diciptain, coba perhatiin adegan ini. Lihat, bola dunia yang ditunjukin Tony Stark itu nyimpan inti atom. Ingat, dasarnya setiap elemen di tabel periodik itu atom. Di dalam atomnya ada inti atom yang terdiri dari dua jenis partikel, proton sama neutron. Proton dan neutron inilah yang membedakan elemen satu dengan elemen yang lain. Jadi cara menciptakan elemen baru sebenarnya sederhana, yaitu dengan menambah jumlah proton. Tetapi kalian perlu menggunakan alat bernama cyclotron. Ini adalah cyclotron yang ada di sebuah laboratorium di Rusia. Alat inilah yang dicontohkan oleh Tony Stark, sehingga dia harus membongkar temboknya. Di dalam alat ini, proton-proton ditembakkan dan diputar-putar sehingga mendekati kecepatan cahaya. Kemudian proton tersebut mengenai sebuah target dan mengubah strukturnya sehingga menciptakan elemen baru. Ya, kurang lebih seperti itulah yang dilakukan oleh Tony Stark.
Stark. Dia mempercepat proton dan menembak sebuah target, sehingga target ini akan mengubah struktur atomnya dan menciptakan elemen baru. Namun di sini perlu dicatat bahwa dalam alat aslinya, proton tidak keluar dari alat ini dalam bentuk sinar dan menembak target. Baik proton maupun targetnya tetap terisolasi dalam alat ini. Ya, namanya juga film. Kalau tidak ada sinar-sinarnya, maka tidak akan menarik. Namun sayangnya, Tony Stark tidak memberitahu apa nama elemennya atau berapa jumlah protonnya. Bahkan, adegan tabel periodik ini dihapus. Mungkin karena ini adalah cerita fiksi dan tidak mungkin melangkai eksperimen di dunia nyata. Nah, tapi guys, alatnya Tony Stark sebenarnya nggak mirip cyclotron, tapi lebih kayak akselerator partikel yang ada di Swiss. Namanya Large Hadron Collider. Ini loh, akselerator partikel terbesar di dunia. Panjangnya bisa sampai 27 km di bawah tanah. Alat ini menghabiskan dana miliaran dolar dan membutuhkan waktu 10 tahun untuk membangunnya. Tapi alat ini bukan nyari elemen baru, tapi buat nyari partikel yang lebih gila dari Tony Stark. Seperti tahun 2012, mereka berhasil nemuin yang disebut partikel Tuhan. Tapi perlu diingat, nama partikel Tuhan atau God Particle itu sebenarnya agak berlebihan. Sebenarnya namanya Higgs boson diambil dari nama orang yang prediksiin partikel ini 50 tahun sebelumnya, Peter Higgs. Sebutan God Particle itu diambil dari The Goddamn Particle alias partikel sialan, yang diambil dari seorang penulis yang ceritain betapa susahnya nemui partikel ini. Tapi karena istilah Goddamn Particle kurang laku, penerbitnya mengubah menjadi God Particle. Oke guys, gitulah yang bisa kita pelajari dari elemen baru Tony Stark. Mudah-mudahan kalian paham. Sebelum kita selesai, ada fakta menarik nih tentang Large Hadron Collider. Eksperimen di sini tujuannya lebih gila, yaitu meniru terjadinya alam semesta atau yang dikenal sebagai Big Bang. Makanya alat ini sering disebut Big Bang Machine. Dan ini nanti ada hubungannya sama Infinity Stones. Semoga kita bisa bahas ini lagi di lain waktu.